Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 394. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kincen melonjak dan boom, akhirnya Kincen menerobos martial Sovereign Tapahir. Di sisi lain Yukiansu dan yang lainnya juga menerobos. "Nah, serahkan semua hartaku," kata Long Gentian. Dia sekarang telah menerobos ranah martial Emperor dan langsung menyerang Kincen. Orang ini cari mati. Kincen meraung, sebuah bayangan naga samar-samar muncul di belakangnya. Tinjunya langsung mengepal dengan erat, memblokir serangan Long Gentian. Long Gentian terhempas lalu memuntahkan darah. Kincen juga terhempas ke belakang namun tidak terluka. Sial, ada apa ini? Long Gentian terkejut karena ahli martial Sovereign seperti Kincen mampu memblokir serangannya, yang merupakan ahli martial Emperor, tanpa terluka sedikit pun. Sebaliknya dialah yang terluka. "Semuanya, ayo ikuti aku. Kita harus membunuh orang berbaju hitam ini terlebih dahulu. Adapun yang lainnya kita urus nanti," kata tubuh emas. Dia langsung melesat menyerang. Pei Lao dan lainnya juga mengikuti dan menyerang. "Hentikan mereka," kata pemimpin orang berbaju hitam. Segera orang berbaju hitam, Hong Yan dan lainnya juga menyerang dan beradu pukulan dengan tubuh emas Pei Lao dan lainnya. Kedua belah pihak kembali bertarung. Jie, cukup, ini seharusnya sudah cukup," kata pemimpin orang berbaju hitam. Dia menyeringai dan langsung merobek jubah hitamnya, memperlihatkan wajah aslinya, yang ternyata dia adalah seorang anggota klan ras alien. "Apa, pemimpin orang berbaju hitam ini ternyata seorang anggota klan?" kata Kincen. Dia cukup terkejut. Pada awalnya Kincen mengira dia hanya campuran yang hanya memiliki bloodline ras iblis, seperti orang berbaju hitam lainnya. Tapi tidak menyangka ternyata orang itu adalah anggota klan itu sendiri. Sementara Kincen terkejut, semua orang juga terkejut. Wajah apa ini? Itu bukanlah manusia. Satu persatu orang terkejut, bahkan Hong Yan dan orang-orang istana berkabut juga terkejut. Karena mereka tidak mengetahui bahwa identitas asli mereka adalah alien. Mereka hanya diberi perintah untuk membantu dan menuruti perintah orang-orang berbaju hitam ini. Ini adalah ras alien yang menyerang ras manusia kita di zaman kuno. Aku sudah mengatakan itu sebelumnya, tapi kalian tidak percaya. Sekarang kalian baru percaya, kata Gucang. Tidak peduli alien atau bukan, sekarang kita harus bunuh orang itu terlebih dahulu untuk keluar dari krisis ini, kata tubuh emas. Dia langsung menyerang lagi. Yah, yang dikatakan tubuh emas benar. Ayo bunuh ras alien. Semua orang juga kembali menyerang. Pemimpin orang berbaju hitam mencibir, lalu berbalik ke pintu keluar lorong di belakangnya dan berkata dengan hormat, "Sudah waktunya keluar. Saya mengundang para senior untuk datang." Jie, akhirnya tiba giliranku. Hahaha, begitu banyak ras manusia, enak, itu akan sangat enak. Satu persatu tawa aneh terdengar, diikuti dengan kemunculan beberapa ras alien yang langsung datang ke sana. Satu pemimpinnya bernama Iblis Gulas. Dia memiliki aura iblis yang sangat kuat. Ada juga dua orang asing ras alien di belakangnya. Namun aura iblis keduanya jauh lebih rendah daripada Gulas. Kincen melihat ketiga ras alien ini. Dari auranya tidak jauh beda dengan Iblis Mokara. Sepertinya sama-sama penjaga istana ini. Segera Kincen mengirimkan transmisi suara kepada Iblis Mokara dan skeleton cabang untuk keluar. Jie. Iblis Mokara dan skeleton cabang langsung datang ke medan perang. "Gulas, apakah itu kamu?"
kata iblis Mokara. Oh, Mokara, ternyata kamu juga sudah bangun, kata Gulas. Kamu yang membangunkan kami? Ya, junior yang telah membangunkan senior. Nama junior adalah Queen. Membangunkan kedua senior untuk membunuh manusia-manusia ini. Ini perintah dari Raja Iblis, kata pemimpin orang berbaju hitam yang sekarang diketahui bahwa dia bernama Queen. Atas perintah Raja Iblis, apakah kamu memiliki bukti? Kata iblis Mokara. Segera Queen mengeluarkan sebuah token. Ini, saya memiliki token Raja Iblis. Jadi tolong kedua senior untuk mematuhi perintah junior, kata Queen. Apa? Token Raja Iblis? Kedua mata Mokara dan Gulas memandang token di tangan Queen. Token Raja Iblis mewakili Raja Iblis itu sendiri. Ketika itu dikeluarkan, semuanya harus menuruti perintah dan tidak boleh melanggar. Baiklah, aku akan mendengarkan perintahmu untuk saat ini, kata iblis Gulas. Perintah junior sangat sederhana. Senior hanya perlu membunuh manusia-manusia ini. Ini ada 2 buah iblis sebagai hadiah bagi keduanya, kata Queen. 2 buah iblis langsung diberikan kepada Gulas dan Mokara. Adapun skeleton cabang dan 2 iblis lainnya dianggap sebagai bawahan Mokara dan Gulas. Segera keduanya mengambil buah iblis dan langsung memakannya. Seketika kekuatan iblis pada keduanya meningkat. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kata Hongyan. Dia dan orang-orang istana berkabut menatap pemimpin orang berbaju hitam dengan ngeri. Semuanya, misi kalian telah selesai. Saya akan mengirim kalian semua keluar dari sini. Adapun hal-hal lain, kalian bisa menanyakannya kepada Kaisar Wanita Sangguan Sinar, kata Queen. Segera dia mendesak bendera hitam. Sebuah kekuatan langsung membungkus orang-orang istana berkabut dan istana penegak hukum yang masih hidup. Dengan kekuatan ini mereka akan dikirim keluar. Aku tidak ingin pergi, kata Hongyan. Dia langsung keluar dari jangkauan kekuatan ini. Aku juga tidak ingin pergi, kata Mrong Bingyun. Yu Qiansu dan Jiruyu juga tidak ingin pergi. Qin Chen masih ada di sini. Keduanya sangat khawatir. Bagaimana keduanya bisa pergi tanpa Qin Chen? Kalian pergilah lebih dulu, kata Hongyan seraya mendesak bola linglong. Seketika Mrong Bingyun, Yu Qiansu dan Jiruyu kembali masuk ke dalam kekuatan itu. Tidak. Mata Jiruyu dan Yu Qiansu memandang ke arah Qin Chen dengan penuh kekhawatiran. Sesaat berikutnya kekuatan putih itu menyala dan seketika Mrong Bingyun, Yu Qiansu, Jiruyu dan yang lainnya menghilang dari sana. Jie, serahkan orang-orang ini kepadaku, kata Gulas. Segera dia dan iblis lainnya langsung menyerang ke arah tubuh emas dan manusia-manusia lainnya. Buruk, hentikan mereka. Pai Lau langsung mendesak harta Tiankong Wanjuan. Seketika formasi pertahanan langsung terbentuk dan menyelimuti semua orang. Cakar hitam tajam mekar dari tangan Gulas. Cakar itu dilapisi dengan energi iblis, langsung menyapu ke arah semua orang. Cepat, hentikan orang itu. Segera tubuh emas, Master Situ, Long Gentian dan ahli Martial Emperor yang baru menerobos lainnya menggabungkan serangan. Boom! Serangan gabungan itu bertabrakan dengan cakar iblis Gulas. Setelah tabrakan, iblis Gulas terpental. Tubuh iblisnya terkoyak dan luka muncul di mana-mana di tubuhnya. Apa? Dia tidak hancur di bawah serangan itu? Mustahil. Semua orang terkejut. Sesaat berikutnya, semua orang kembali dibuat sangat terkejut di saat melihat sebuah kekuatan iblis menyelimuti Gulas dan langsung menyembuhkan luka-lukanya. Tidak mungkin. Baru saja 6 ahli Martial Emperor menggabungkan serangan. Bukan hanya tidak dihancurkan, tapi iblis itu bahkan mampu menyembuhkan luka-lukanya dengan sangat cepat. Pertahanan macam apa ini? Semua orang menghirup udara dingin. Jie, manusia lemah ini mampu melukaiku. Jika itu di era purbakala, 1 jari saja sudah cukup membunuh kalian semua, kata iblis Gulas. Segera dia kembali melesat dengan cakar hitamnya. Dia menerobos formasi Pai Lau, melesat dan langsung meraih Yu Haowen. Yu Haowen adalah pemimpin dari tim sekte pengembalian asal. Dia mundur paling lambat.
Sebuah perisai biru muncul untuk melindunginya. Namun Gulas dengan mudah merobek perisai biru itu dengan cakarnya. Tidak, Yu Haowen membakar esensi darah dan dengan panik menjalankan teknik rahasia sekte pengembalian asal. Dengan teknik rahasia ini, seketika seluruh sosoknya menghilang dalam kehampaan. Gulas menoleh-noleh, kemudian energi iblisnya menyebar. Kekuatan iblis ini langsung menangkap Yu Haowen dalam kehampaan. Wajah Yu Haowen ketakutan karena ngeri. Energi iblis memasuki tubuhnya, kulitnya berubah hitam. Siapa itu berani menyakiti orang sekte pengembalian asal saya? Itu adalah suara dari indera ilahi yang ditanam oleh ahli terata sekte pengembalian asal di tubuh Yu Haowen. Kehendak ilahi yang sepele juga berani sombong di depan iblis ini. Ini alam iblis, saya sama sekali tidak takut padamu, kata Gulas. Segera sebuah bayangan banteng keluar dan langsung melahap indera ilahi itu. Selanjutnya cakar Gulas melesat, menusuk perut Yu Haowen, merobeknya. Tubuh Yu Haowen hancur, darah dan daging jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, semua orang ketakutan. Mustahil, Yu Haowen adalah ahli martial emperor, tapi dengan mudah dibunuh oleh iblis itu. Berakhir, ini sudah berakhir. Semua orang menghirup udara dingin, gemetar, dan ketakutan. Awalnya setelah menerobos martial emperor, mereka sangat percaya diri. Akan tetapi sekarang mereka salah. Bahkan setelah menerobos martial emperor, mereka tetap akan dengan mudah dibantai. Mereka baru sadar yang dikatakan Qin Chen memang benar, bahwa orang berbaju hitam itu menginginkan mereka untuk menerobos. Jika tidak, pihak lain sejak awal dapat dengan mudah membunuh mereka. Tapi, apa tujuan orang itu melakukan ini? Jie. Esensi darah ini sepertinya sangat enak. Sudah ribuan tahun lamanya saya belum pernah merasakannya lagi. Kata iblis Gulas, dia sangat bersemangat dan akan segera menyerap esensi darah Yu Haowen. Namun di saat dia akan menyerap esensi darah Yu Haowen, tiba-tiba sebuah kekuatan datang dan langsung menarik esensi darah Yu Haowen ke dalam tanda formasi terlarang. Itu adalah Queen yang mendesak bendera formasi hitam untuk menggagalkan iblis Gulas menyerap esensi darah Yu Haowen. Maksud kamu apa? Kata Gulas, dia menoleh ke arah Queen dengan marah. Sudah ribuan tahun lamanya, dan sekarang ada esensi darah martial emperor di hadapannya. Namun di saat akan dinikmati, benar-benar diambil olehnya. Senior, tolong jangan marah, saat ini junior membutuhkan esensi darah orang-orang ini. Namun senior jangan khawatir, setelah esensi darah cukup, junior akan memberikan banyak esensi darah kepada senior. Untuk saat ini, tolong senior dengan patuh menuruti titah Raja Iblis untuk membunuh manusia-manusia ini terlebih dahulu, kata Queen. Iblis Gulas sangat marah, namun melihat token di tangan Queen, dia mengesampingkan kemarahannya itu dan fokus dengan perintah Raja Iblis. Ternyata iblis itu menginginkan esensi darah kita. Saat ini tubuh emas dan lainnya baru menyadari mengapa iblis itu membiarkan mereka menerobos sebelum diambil esensi darahnya. Karena esensi darah ahli martial emperor mengandung dao besar dunia, itu jauh lebih baik dari esensi darah martial sovereign. Saat ini esensi darah Yu Haowen dialirkan kepada Separ di tengah-tengah Danau Lapa. Di saat menerima esensi darah Yu Haowen, Separ nampak sedikit retak. Sebuah napas menakutkan keluar dari retakan itu. Merasakan sedikit napas yang keluar ini, tubuh emas, Peilau dan yang lainnya merinding ketakutan. Ternyata dia menyerap esensi darah kita untuk melepaskan keberadaan sesuatu yang ada di dalam bawah Separ itu. Keberadaan menakutkan macam apa itu? Mengapa hanya sedikit napas yang keluar telah membuat saya gemetar? Sial, dari awal jalan pelangi ini memang sudah direncanakan oleh mereka. Semua orang panik. Mereka semua mengerti seluruh rangkaian rencana iblis itu. Harta, di mananya harta? Ini tidak lain hanya jebakan. Queen, apa yang ada di dalam? Apa yang akan kamu lakukan? Kata Gulas, dia juga melihat Separ itu dan berkata dengan kaget.
Ingatannya agak kabur tetapi dapat merasakan sesuatu. Jangan khawatir, Raja Iblis memiliki tujuannya sendiri. Kamu hanya perlu menuruti perintah Raja Iblis. Kamu tidak perlu memikirkan hal-hal lainnya, kata Queen. Tidak peduli apapun, kita harus secepatnya melarikan diri dari tempat ini. Ketika sesuatu hal di bawah Separ itu bangun, mungkin kita semua akan mati. Segera tubuh emas, Pelau, Gucang, Pantong, Long Gentian, semua ahli martel Emperor yang baru menerobos meraung, membakar esensi darah, mengeluarkan kekuatan terkuatnya dan berusaha untuk pergi. Kedua belah pihak kembali bertarung, namun kali ini semua orang bertarung dengan putus asa, tanpa ragu, langsung mengeluarkan seluruh kemampuan terkuatnya. Situasi ini sudah mencapai situasi yang paling kritis. Kesempatan yang bagus. Ini mungkin kesempatan satu-satunya untuk bisa keluar dari tempat ini, kata Qin-Chen. Namun sesaat Qin-Chen tiba-tiba memikirkan kucing hitam. Jika ada dia, mungkin dia akan tahu keberadaan apa yang ada di bawah Separ. Pada awalnya, Qin-Chen selalu berpikir bahwa kucing hitam ada di sini. Namun sekarang sudah mencapai situasi paling kritis. Akan tetapi kucing hitam masih belum muncul. Hanya ada satu kemungkinan, kucing hitam memang tidak ada di sini. Lalu, kemana dia pergi? Mungkinkah tujuan kucing hitam dan klan iblis ini tidaklah sama? Dasar kucing gemuk. Jika ketemu lagi, awas saja. Sesaat berikutnya, Qin-Chen kemudian berkata menggunakan transmisi suara kepada Yue Chaolun dan Master Situ. Kalian berdua, bawa yang lainnya dan ikuti saya. Saya memiliki cara untuk bisa keluar dari tempat ini. Ingat, segeralah pergi setelah keluar. Mendengar ini, segera Master Situ dan Yue Chaolun membawa murid-muridnya lalu mengikuti Qin-Chen. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.